Halo Sobat Gen, bertemu lagi dengan Gen Sukses Media. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan teori asal-usul kehidupan yang merupakan bagian keempat dalam seri pembahasan soal praktis. Terutama yang dibahas kali ini adalah soal-soal atau pertanyaan yang sering kalian jumpai pada ulangan ataupun ujian materi asal-usul kehidupan saat di sekolah. Seperti apa soal dan pembahasan praktisnya? Simak baik-baik ya Sobat Gen. Kita masuk pada soal yang pertama. Perkembangan makhluk hidup yang dimulai dari asal-usul kehidupan sampai perkembangan menjadi kehidupan sekarang adalah definisi dari A. Filogeni, B. Ontogeni, C. Regenerasi, D. Evolusi, dan E. Mutasi. Oke, kita masuk pada pembahasannya ya, Sobat Gen. Di sini ada dua istilah yang perlu kalian pahami untuk menjawab soal seperti yang dipaparkan. Pertama ada istilah ontogeni dan kedua ada istilah filogeni. Untuk ontogeni merupakan perkembangan makhluk hidup dari fase zigot hingga dewasa dan dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya untuk ontogeni adalah perkembangan makhluk hidup mulai dari fase zigot, kemudian morula, blastula, gastrula, hingga individu dewasa. Adapun filogeni merupakan perkembangan makhluk hidup dari asal mula kehidupan sampai kehidupan sekarang dan dalam waktu yang sangat lama. Contoh filogeni ini adalah filogeni Cormovita atau pada tumbuhan biji. Nah, yaitu perkembangannya adalah dari zat hidup, kemudian bakteri, alga, talus, kormuspora, dan kemudian kormus biji. Baik, jika merujuk pada pembahasan, maka jawabannya adalah filogeni. Adapun untuk regenerasi, evolusi, dan mutasi, ini bakalan kalian pelajari istilahnya pada bab evolusi. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Nomor 2. Di bawah ini merupakan penentang teori abiogenesis adalah di sini di opsi-opsinya ada nama-nama dari para ahli yang mengemukakan tentang teori-teori asal-usul kehidupan. Oke, untuk menjawab ini maka kalian perlu mengenal dari para ilmuwan yang ikut serta dalam mengusulkan teori-teori tentang kehidupan, baik itu teori abiogenesis maupun teori biogenesis. Jadi kita masuk pada pembahasannya ya. Oke, di sini kalian dapat melihat beberapa ilmuwan ya yang ada di kubu abiogenesis dan di kubu biogenesis. Di sini ada Aristoteles, kemudian Anthony van Leeuwenhoek, John Needham, dan Anaximander pada kubu abiogenesis, yaitu yang mengatakan bahwa kehidupan berasal dari sesuatu yang spontan atau generasi spontanae yang dikemukakan oleh Aristoteles ya. Kemudian ada di kubu biogenesis yaitu ada Francisco Redi, kemudian Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur yang membantah atau menentang dari teori abiogenesis. Jadi jika melihat dari opsi jawabannya maka yang paling tepat adalah Lazzaro Spallanzani dan Louis Pasteur, yang mana mereka merupakan kubu penentang dari abiogenesis dan pengemuka dari teori biogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari kehidupan sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya soal ketiga. Louis Pasteur menumbangkan teori generatio spontanea dengan memuaskan karena percobaannya menggunakan A. Potongan daging, B. Kaldu ayam, C. Tabung ditutup rapat, D. Botol berbentuk leher angsa, dan E. Tabung ditutup kain kasah. Oke, kalau tadi sahabat Gen di soal sebelumnya memperhatikan atau menyimak pada pembahasannya, maka mungkin di soal ini kalian sudah tahu jawabannya ya. Tapi coba saya jelaskan secara lebih rinci mengenai apa yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Louis Pasteur berhasil menumbangkan teori generatio spontanea dengan melakukan eksperimen yang berupa labu gelas yang dilengkapi dengan gelas berbentuk leher angsa. Nah, menurut Pasteur, kehidupan terjadi karena adanya kehidupan sebelumnya ya. Hal ini terbukti bahwa air kaldu yang disimpan dalam gelas labu lebih awet karena tidak terkontaminasi
oleh mikroba atau bakteri. Nah, mikroba tidak bisa masuk melalui bulu kapiler dari gelas yang berbentuk leher angsa. Ya, walaupun udara di luar dan di dalam labu ini berhubungan secara langsung gitu ya. Nah, adapun di sini opsi-opsi yang ada yang lainnya, ini nanti kalian bisa pahami ya secara lebih mendalam, misalnya potongan daging yaitu Francisco Redi dan lain sebagainya ya. Kita lanjut pada soal nomor 4. Perhatikan gambar percobaan Spallanzani berikut ini. Nah, di sini ini penggunaan air kaldu ya yang digunakan oleh Spallanzani. Nah, setelah dibiarkan terbuka selama 2 hari, air kaldu pada labu nomor 4 berubah menjadi keruh dan mengandung mikroba. Hal ini membuktikan bahwa, nah di sini ada opsinya. Kita lihat dulu yang mana nomor 4, kemudian ternyata setelah dibiarkan 2 hari terbuka, terjadi pengeruhan pada air kaldunya ya, meskipun pada nomor 1 ini direbus airnya. Nah, maka kita masuk kepada pembahasannya, yaitu dalam percobaan di atas, Spallanzani membuktikan bahwa mikroba yang ada pada air kaldu berasal dari udara, bukan berasal langsung dari air kaldu. Nah, ini cocok dari gambaran percobaannya karena memang ketika nomor 2 dan nomor 3 ini ditutup, maka air kaldunya tetap dalam keadaan segar ya. Dan ketika terbuka dan dibiarkan, ternyata kondisinya justru keruh. Maka dari itu, mikroba dalam air kaldu ini anggapannya berasal dari udara menurut Spallanzani. Kita lanjut. Nomor 5. Omne vivum ex ovo dan omne ovum ex vivo adalah salah satu pernyataan yang menjelaskan bahwa tak ada kehidupan tanpa telur. B. Kehidupan selalu berasal dari makhluk petelur. C. Sebelum ada kehidupan harus ada petelur dahulu. D. Semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Dan E. Kehidupan dapat berasal dari benda mati. Oke, ini pernyataan yang pasti kalian pelajari saat di sekolah ya, terutama berkaitan dengan asal-usul kehidupan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah istilah OVO dan Vivo ya. Sebenarnya berkaitan dengan mirip-mirip lah HP Oppo dan Vivo yang ya selalu bersaing gitu ya, tapi itu kita abaikan dan kita harus pahami istilahnya apa sih. Nah, omne vivum ex ovo itu berarti makhluk hidup berasal dari petelur. Omne ovum ex vivo, telur berasal dari makhluk hidup. Dan omne vivum ex vivo berarti makhluk hidup berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, dari sini sebenarnya mudahnya jika kalian takut terbalik ketika ada muncul pertanyaan seperti ini, maka ingat kata dari ovum. Ovum atau ovo berarti artinya adalah telur ya, sel telur yang ada pada betina ya. Misalnya kalian ingat ovum, oh ini merupakan salah satu yang berkaitan dengan reproduksi wanita, maka ini berkaitan dengan telur. Jadi ingat aja ovum, ovo berarti telur. Nah, berarti selain ovum ini adalah makhluk hidup. Nah, berarti kalau awalannya vivum berarti makhluk hidup dan akhirannya ovo berarti telur. Adapun awalannya ovum berarti telur berasal dari makhluk hidup. Nah, ini berasal, XX ini berasal ya. Nah, kesimpulannya adalah dari dua pernyataan ini muncul pernyataan baru yang menyimpulkan bahwa semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah opsi D. Nomor 6. Stanley Miller melakukan percobaan tentang teori evolusi kimia dengan menggunakan senyawa yang analog dengan senyawa atmosfer purba pada alat percobaannya. Kesimpulan dari hasil percobaannya adalah, nah untuk menjawab soal seperti ini sebenarnya ya pastinya kalian harus banyak membaca tentang teori-teori kehidupan ya, asal mula kehidupan. Maka coba Gen sukses jelaskan aja melalui pembahasan. Nah, dalam percobaannya Miller memasukkan 4 gas senyawa anorganik ya. Anorganik apa aja? Yaitu gas hidrogen, kemudian metana, amoniak, dan uap air ke dalam alat percobaannya. Kemudian senyawa organik tersebut diberi loncatan listrik bertegangan tinggi. Akibat loncatan listrik tersebut, keempat gas tersebut bereaksi ya.
membentuk zat baru. Ternyata zat baru tersebut mengandung senyawa organik sederhana ya, seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana. Nah, jadi kesimpulan dari hasil percobaan Stanley Miller adalah senyawa organik sederhana dapat terbentuk dari senyawa anorganik dengan energi tinggi. Ya, awalnya kan yang dia masukkan adalah anorganik yang ada 4 itu. Kemudian setelah diberikan suatu perlakuan, maka terbentuk senyawa organik ya meskipun sederhana. Jadi itu kesimpulan dari Stanley Miller ya. Ingat aja, yaitu anorganik ke organik untuk Stanley Miller ini ya, yaitu opsi A ya. Kita masuk pada nomor 7. Dalam menjawab permasalahan tentang asal-usul kehidupan, eksperimen siapakah yang cara pelaksanaannya paling cermat jika ditinjau dari metode ilmiah? A. Ada Harold Urey, B. Stanley Miller, C. Francisco Redi, D. Lazzaro Spallanzani, dan E. Louis Pasteur. Oke, kita masuk pada pembahasan. Ternyata yang paling cermat jika ditinjau dari metode ilmiah adalah dilakukan oleh Stanley Miller, di mana kesimpulan yang didapat dari eksperimen Miller adalah bahwa asam amino sebagai dasar dari kehidupan. Ya, ini penjelasannya ada pada soal sebelumnya, di mana perlakuannya itu ada eksperimen yang merujuk pada kemudian menghasilkan kesimpulan yang utuh ya. Kita lanjut. Nomor 8. Berikut ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan asal-usul kehidupan. Nah, kalau ada soal seperti ini, pahami benar-benar setiap pernyataannya ya. Alangkah baiknya kalian bisa baca dulu pertanyaan yang biasanya ada di bawahnya, yaitu pernyataan di atas yang sesuai dengan teori biologi modern adalah, nah ini ya, lagi-lagi kalian harus sebenarnya banyak membaca untuk menjawab soal seperti ini ya. Nah, di sini ada pernyataannya, kita kembali ke pernyataan dulu setelah membaca soalnya. Pertama, timbulnya kehidupan hanya mungkin jika telah ada kehidupan sebelumnya. Oke. 2, belatung tidak terbentuk dari daging yang membusuk. 3, pada atmosfer purba tidak terdapat unsur oksigen. 4, zat hidup yang paling sederhana berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks dalam waktu yang berjuta-juta tahun. Nah, ini sebenarnya pernyataan yang semuanya ini berasal dari teori-teori yang sebelumnya dikemukakan oleh para ahli teori asal-usul kehidupan. Jadi, yang ditanya di sini adalah yang berkaitan atau sesuai dengan teori biologi modern. Pembahasannya adalah, nah ternyata pernyataan 3 dan 4 merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Oparin ya, yang 3 dan 4, di mana atmosfer mengandung uap air, metana, amonia, hidrogen, nitrogen, dan cyanogen ya. Senyawa-senyawa tersebut kemudian mengembun dan jatuh ke bumi disertai petir. Selanjutnya membentuk senyawa organik sederhana dan perlahan-lahan menjadi organisme. Nah, ternyata yang mirip dengan atau sesuai dengan teori biologi modern adalah pernyataan 3 dan 4 yang dikemukakan oleh Oparin. Tapi yang perlu kalian pahami, nah isinya dari teori biologi modern sendiri apa? Nah, simak baik-baik sahabat kan. Teori biologi modern ini merupakan teori evolusi kimia yang berpendapat bahwa bumi ini pada awalnya sangat panas sekali ya, tidak terdapat unsur oksigen. Kemudian, suatu ketika bumi mengalami proses pendinginan, dan dari proses-proses tersebut maka dapat dihasilkan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan yang berat akan menyusun bumi, sedangkan bahan-bahan yang ringan akan menyusun atmosfer. Dalam waktu yang lama, maka bahan-bahan organik tersebut akan berikatan satu dengan lainnya, membentuk selaput-selaput. Kemudian, molekul organik berselaput ini akan mengikat molekul lainnya dan menyatukan diri sehingga terbentuk gabungan molekul baru yang berkarakteristik tentunya ya. Nah, ikatan kompleks inilah yang diperkirakan merupakan awal dari kehidupan. Nah, ini mirip-mirip dari pernyataan 3 dan 4 ya, karena dari zaman purba, atmosfer zaman purba kan tidak ada oksigen ya, menurut dari pernyataan entah dari teori biologi modern ataupun dari yang Oparin katakan. Kemudian lambat laun atau berjuta-juta tahun, maka
zat yang sederhana dapat berkembang menjadi organisme. Itu ya untuk pernyataan dari 3 dan 4 untuk menjawab soal nomor 8. Kita masuk pada soal nomor 9. Kesimpulan larva bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang hinggap di daging berasal dari percobaan. Nah, kalau untuk menjawab soal seperti ini, maka ingatlah kata daging. Ya, peneliti yang menggunakan daging adalah percobaannya yaitu Redi atau Francisco Redi ya, karena dia yang merupakan identik dengan kata penggunaan dagingnya. Kalau sisanya ya mungkin air kaldu, oleh Spallanzani, kemudian Louis Pasteur yang menggunakan, ya ingat aja yang leher angsa itu. Oke? Nomor terakhir, nomor 10. Dasar pandangan Anthony van Leeuwenhoek terhadap konsep abiogenesis adalah bahwa makhluk hidup A berasal dari air kaldu, B berasal dari air rendaman jerami, C berasal dari lumpur, D terbentuk secara spontan, E terbentuk dari partikel di atmosfer. Oke, jawabannya kalau untuk Anthony van Leeuwenhoek berarti paling terkenal dengan penggunaan mikroskop yang dia gunakan untuk mengamati suatu rendaman air jerami. Nah, Anthony van Leeuwenhoek mempunyai pandangan bahwa makhluk hidup berasal dari rendaman jerami. Beliau mengamati adanya kehidupan pada rendaman jerami dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Ya, ini untuk van Leeuwenhoek. Baik sahabat Gen, untuk soal dan pembahasan mengenai asal-usul kehidupan pada bagian sesi bahas soal praktis keempat ini cukup sampai di sini ya. Semoga menambah sedikit pengetahuan dan wawasan kita semua. Di pembahasan soal berikutnya, kita akan lanjutin pada subbab lainnya ya. Jadi pantengin terus. Oke, sahabat Gen?